Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Oke, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 2 Oktober 2020. Oke, permulaan yang baik ya, awal bulan yang baik, market naik hampir 2%. Sudah lama sekali market nggak naik sampai 2%. Dan memang kenaikannya hari ini sudah diprediksi. Ya, kalau teman-teman selalu stay tune di setiap morning briefing, kan saya selalu update pergerakan market. Saya juga sudah bilang Dow Jones Futures-nya up, dan betul saja ya, bahkan sempat up sampai 1,1% lebih gitu kan. Dow Jones-nya pun juga sama, akhirnya market kita ikut ya, market bursa Asia yang buka ikut ya, seperti Singapura dan sebagainya. Dan market pun cukup luar biasa, closingnya full ya, candlenya full. Nanti kita bahas ya, tapi sebelum itu saya mau info lagi buat teman-teman yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor. Ya, jadi di hari Minggu tanggal 1 November ada recording ya, jadi nggak usah khawatir, bisa ditonton full recording kapanpun, dimanapun, dan berkali-kali pun. Mau nonton 5 kali, 10 kali, ataupun misalnya, aduh saya kangen nih suara Om Silent, nonton lagi deh, bebas ya, bisa ditonton, bisa diakses, tidak ada batas waktu. Oke, terus juga dapat ebook ya, dapat ebook ini aku kasih, ebooknya sudah saya ini ya, ebooknya sudah saya kasih ya, sudah saya share juga di grup, teman-teman sudah bisa baca. Dan nanti kalau memang teman-teman antusiasnya tinggi ya, saya nggak sungkan kasih ebook tambahan. Saya masih ada total 400 ebook, entah dari forex ya, entah dari bitcoin, entah dari trading psikologi dan sebagainya. Itu banyak banget buku-buku internasional ya. Ini seperti yang saya suka baca ini, yang ini ya, candlestick Fibonacci and chart pattern trading tools, ini bagus banget ya. Terus juga value investing James Montier, sama di Intelligent Investor saya suka baca dulu ya. Terus juga John Murphy ya kan, value investing for dummies, itu juga bagus. Nah, versi Indonesia juga ada ini ya, technical analysis for mega profit ya. Ini ada Elliott Wave juga, teman-teman bisa baca. Jadi banyak banget ya, basic Elliott Wave ada banyak, Fibonacci pun ada ya. Jadi banyak banget teman-teman, kalau mau baca itu bisa ya. Jadi gratis. Kalau di total itu, waduh, harganya ya satu buku aslinya aja ya itu bisa mungkin 100.000 lebih. Bayangin ada 20 plus plus, berarti kan berapa tuh, 2 juta ya, teman-teman bayar 150.000. Udah gitu 20%-nya teman-teman sumbangkan, teman-teman berbuat baik, dapat ilmu ya, dapat ilmu yang luar biasa, wawasan yang luar biasa. Saya rasa ini kesempatan yang sangat amat baik ya, karena saya nggak akan buat lagi webinar dengan tema yang sama. Jadi ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Baik peserta STAC pun, saran saya untuk memperlengkap wawasan kita ya, untuk memperlengkap wawasan kita terkait how to be silent value investor. Oke, karena kan memang STAC itu didesain khusus lebih banyak ke trading. Meskipun fundamental kita bahas, tapi memang saya sudah bilang ya, fundamental itu nggak akan kelar dalam satu pertemuan seperti itu. Dan untuk melengkapi ya, saran saya peserta STAC yang menonton video ini, saran saya boleh banget dicoba tonton ya, coba ikut, dan saya yakin teman-teman akan mendapatkan mindset yang luar biasa. Oke, buat yang tertarik ya bisa klik di sini. Jangan lupa join Telegram kita t.me/silenttraderacademy atau t.me/omsilent, OMSILENT ya. Jangan salah. Terus juga ada staff silent at t.me/STAFF, dia double F SILENT, silent ya, silent yang ini. Nah, seperti itu. Oke, buat yang mau join silakan ya, keburu nanti saya close ya. Masih ada waktu 1 bulan, teman-teman bisa pikir, lu boleh book dulu, nanti baru bayar, nggak ada masalah ya, takut kursinya full. Oke, berikutnya aku mau info dulu lagi ya, realisasi kemarin ya, realisasi kemarin, program 1000 kebaikan sudah kita realisasikan ya. Buktinya secara transparansi juga aku sudah info di grup, di channel, ataupun di grup free ya. Kalau dicek ini ya, campaign-nya ya, bisa bantu warga membutuhkan selama PSBB. Ya, jadi kenapa saya pilihnya tema ini ya, karena ini lebih overall lah ya, lebih bantunya secara menyeluruh, luas seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kan ya, mana nih, kayak ada penjelasan. Nah, makanan, sembako, alat, bantuan langsung, seperti itu ya. Penerimanya pekerja kecil ya, non informal, masyarakat, dan tenaga medis. Jadi lebih apa ya, cakupannya lebih luas ya, seperti itu.
Dan juga ya kitabisa.com ini sudah trusted ya, jadi nggak ada masalah. Nah, kalau di scroll nanti ada ya, ini buktinya nih ya, 7 jam yang lalu ya, Silent Trader Academy emang sengaja nggak ada fotonya ya, donasi 550.000. Itu semua donasi uang teman-teman, bukan uang saya ataupun uang staff ya. Kami cuma sebagai penyalur yang berbuat baik teman-teman. Ya, ketika teman-teman memutuskan join VVIP yang kebetulan lagi ada promo, boleh banget itu teman-teman sambil membantu rekan-rekan di luar. Bayangin kalau teman-teman tidak berminat, tidak join ke VVIP, mungkin saja program 1000 kebaikan ini tidak terjadi. Bayangin yang aturan masyarakat di luar sana bisa kebantu, akhirnya tidak terbantu. Seperti itu ya, karena memang program ini didesain untuk menyadarkan kita agar lebih peka terhadap sesama dan membantu terhadap sesama. Ya, saya nggak memungut pajak lebih, misalnya VVIP 150.000, saya suruh bayar 151.000 enggak, tapi dari 150.000 1000-nya saya tarik. Ataupun yang pakai promo, misalnya promo 125.000, tetap 1000-nya saya tarik. Seperti itu ya, tiap bulan ya, dan kita harapkan member saya tetap di atas angka 100, bertahan, bertumbuh, dan program-programnya tetap berjalan ya. Nextnya program 2000 kebaikan, insya Allah doakan saja VVIP terus maju, terus support kami untuk menjadi yang lebih baik, agar program-program 2000 kebaikan, 3000 kebaikan, dan seterusnya tetap berjalan. Oke, udah dulu ya, udah dulu ya. Aku juga mau buru-buru, nanti buat yang japri saya ya, buat yang japri saya, mohon maaf saya mau pergi dulu nih ya, saya mau pergi, mungkin baliknya malam. Kita ada meeting di daerah Tangerang sana ya, daerah Serpong. Jadi siapa tahu ada yang rumahnya di Serpong, boleh lah chat saya. Siapa tahu kalau ada waktu kita bisa kumpul ya, kalau ada waktu. Oke, kita bahas market ya, kita bahas market. Ini udah bosan mungkin teman-teman lihat gambarnya ya. Nah, seperti ini ya, ini ada garis trendline gitu kan. Oke, ini seperti yang sudah saya bilang, terpantul di garis kuning, dan betul saja. Ya, bagus kan nih Om chartnya? Ya bagus. Ya, dia artinya sudah membentuk 3 titik lower high. Dia sudah membentuk 3 titik lower high gitu kan, ya sebenarnya cukup bagus. Dan ini sudah di persimpangan trendline sebenarnya gitu. Ya, saya gambarkan lebih presisi. Ini trendline majornya ya, ini trendline major. Terus kita kopas lagi gitu, kita gambarkan lagi misalnya seperti ini ya, kita tarik. Nah, ini trendline minornya ya, trendline minor kita ganti pakai warna, jangan merah deh, apa ya, warna kesukaan saya, biru deh mungkin ya, yang lebih jelas. Nah, tahap pertama dia sudah pas-pasan di trendline, dan kalau kita lihat animonya ya, per video saya tag ini, per jam saya tag ini ya, Dow Jones sih masih anteng, cuman kan Dow Jones sudah naik dari, Dow Jones Futuresnya sudah naik dari kemarin kan, jadi ya rawan koreksi juga sebenarnya ya. Tapi bursa Europe juga harusnya hijau karena kemarin merah. Dan juga kita lihatlah nanti kalau Dow Jones Futuresnya masih bagus ya, dalam arti merah tipis banget, hijau tipis, dan bursa-bursa regional lain juga, nanti bursa Asia maksudnya juga masih so-so lah, turun-turun gak banyak, naik hijau tipis atau bahkan hijau pekat di atas 1%, ya akan lebih mendukung dan meyakinkan bahwa market masih akan naik. Nah, mungkin ya, tetapi saya mungkin masih memprediksi bahwa ya market naiknya mungkin terbatas lagi teman-teman ya. Terbatasnya gimana sih? Jadi kalau kita cek, ntar ya, oke seperti ini kan, kok nggak mau deh. Ntar set, misalnya seperti ini, ya, ini kan seperti ini. Nah, sebentar saya gambar dulu. Nah, seperti ini. Ini kan sudah pas-pasan di garis biru. Ya, artinya dengan volume cukup baik, asingnya pun net buy. Sebentar, saya cek asingnya net buy ya. Waktu sampai sesi 1 sih masih net buy asingnya. Total ya. Total masih net buy, closing pun masih net buy. Sudah lama sekali kita nggak lihat asing net buy. Mungkin sebulan, 2 bulan yang lalu mungkin. Atau 3 bulan yang lalu. Ya, dalam sehari dia bisa net buy, walau net buy-nya nggak banyak juga gitu kan, cuman ya 6
65 miliar lah, tapi lumayan. Ya tandanya asing sudah mulai perlahan beli, ya dan mungkin saya market lebih potensi di markup. Nah, kalau memang markup itu akan terjadi, ya market pertama mungkin bisa uji di sini. Saya rasa sih kalau Dow Jones dan bursa-bursa Asia dan nggak ada berita aneh-aneh, ini pasti tembus trendline biru. Nah, jadi kita pakai patokan trendline kuning. Nah, kalau sampai dia tembus trendline kuning, ya mungkin saja di titik trendline kuning ini, market akan mengalami technical rebound lagi. Bukan, technical reversal. Ya, jadi dia turun lagi. Ya, jadi setelah saya gambar pakai chart ini deh ya, bisa ukur percentage-nya. Kayak gini ya. Oke, ini volume kita. Ini volume juga tinggi tuh ya kalau kita lihat. Oke, saya pakai sebentar, saya ganti volume. Nah, volumenya lebih tinggi daripada rata-rata. Ya, jadi artinya kenaikan ini cukup baik. Cukup baik. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau kita gambarkan kan seperti ini. Oh, jadi jauh. Oke. Nah, kalau memang kayaknya saya bisa ganti margin. Sebentar. Saya ganti dulu ya. Ini nggak tahu nih. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Kurang panjang sebentar. Oke. Yaps. Kita ganti crosshair. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita bisa asumsikan ya dia nyentuh sini lah. Kalau memang market nyentuh sini atau mungkin hari Seninnya, ya berarti market akan berada di atas 5.000 atau ya dia akan terkoreksi ketika dia sudah nyentuh daerah 5.050-an sampai 5.100 mungkin. Ya. Jadi ketika dia sudah nyentuh sini, misalnya hari ini closingnya di sini hari Jumat. Terus Seninnya di sini. Nah, nanti hari Selasa baru turun. Tok terpantul, mungkin terpantul lagi, gitu kan, koreksi. Nah, nanti dia baru uji sini lagi. Jadi baru uji sini untuk membentuk lower high yang baru. Ya, itu sih skemanya, skema simpelnya seperti itu. Jadi naik, turun. Nanti di sini kalau dia masih bisa berhasil rebound, dia naik lagi. Nah, nanti semakin mengerucut, nah tinggal menunggu. Masih lama gak Om? Ya masih lama itu ya. Jadi kalau kita hitung saja, oke kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh masih 13 hari. 13 hari itu sudah sampai akhir bulan. Ya jadi kalau dia memang sideways, ya kalau memang market kemungkinan sideways, saya predik kemungkinan sideways. Nah kalau memang sideways kita harus pakai support resistance. Ini gambar garis biru yang horizontal ini patokan kita. Ya jadi kalau pakai trendline di saham sideways ya udah nggak bisa, karena kan sahamnya datar, sedangkan trendline kan diagonal, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah kita cek Heikenasinya coba ya. Nah ini sudah mulai muncul candle hijau. Terus dia punya weekly, coba kita ganti weekly. Masih ada hari Jumat ya, nanti kita lihat hari Jumat. Ya semoga sih sudah mulai mereda penurunannya. Oke, kalau weekly-nya secara monthly, secara week. Nah ini ya, sudah makin panjang-panjang ekornya dan ya ini sudah bahkan bentuk doji. Ya tandanya ya harusnya minggu depan rebound. Gitu kan, kita kalau lihat saham merah muncul doji kan kita beli, kita hajar. Ya sama ketika kita lihat market seperti ini, ya kita doakan semoga marketnya mengabulkan gitu ya. Semoga marketnya mengabulkan, bisa kasih kita profit gitu. Jadi kalau marketnya naik, ya yang punya gorengan ya kalem dulu, karena gorengan biasanya agak ditahan. Tapi kalau market tiba-tiba runtuh gila-gilaan, baru deh gorengannya ikut-ikut naik. Ya jadi memang berlawanan. Ya berlawanan. Maka dari itu dari menu kemarin kan aku sudah info breeze ya, sudah mulai berani kasih menu blue chip lagi karena memang saya pribadi yakin banget kemarin naik dan ya alhamdulillah naik. Selamat ya buat teman-teman yang percaya ya, selamat buat teman-teman yang percaya dan penonton setia. Oke, sudah dulu bahas marketnya. Nah mungkin pertanyaannya, saya harus lirik apa nih Om buat hari Jumat kan gitu ya. Jadi pertemuan untuk hari
hari apa? Hari Rabu ya. Oh, untuk morning briefing hari Kamis kan sebenarnya saya sudah info bos. Oh, ini PCC menarik juga nih. Ya, ini PCC menarik juga. Baru nyadar juga nih PCC menarik. Ya, ini PCC cukup menarik. 380 supportnya sih ya. Tapi kalau kita pakai batas minimal supportnya di 350-an. Oke. Nah, saya sudah info bos, terus juga TGRA. Ya ini kan lumayan ya, profit 9%, bos maksimalnya high carry ini berapa? 8%, ini pun 6%. Gitu. Terus juga kemarin kita VVIP profit cukup banyak perdagangan hari Kamis TDPM. Ya, yang lain nggak sabaran nih. Waduh om, kok nggak naik-naik nih? Gimana nih? Kayak cut loss gak nih? Ataupun aduh, gimana sih om kok nggak naik-naik dan sebagainya? Ya, kuncinya sabar. Ingat aja sabar, ikutin arahan, seluruh trade plan-nya sudah saya buat, tiap saham ikutin. Ya, kalau ikutin, insya Allah pasti profit. Ya meskipun nggak profit, ya setidaknya kita sudah disiplin. Ya karena kan nggak 100% yang diprediksi tepat. Ya kalau 100%, ya saya nggak usah kerja, nggak usah cari usaha gitu kan. Ya mendingan trading aja kalau bisa 100%. Tapi kan nggak ada yang bisa 100%. Ya kalau nggak ada yang bisa 100%, ya kita harus cari antisipasi. Nah antisipasinya gimana? Ya pakai trade plan. Gitu, cari titik support kuat. Kalau dia jebol support kuat ya kita out. Sesimpel itu. Nah, kalau untuk VVIP kan sudah saya pikirin. Ya, saya pikirin, saya update, saya maintain. Teman-teman tinggal terima hasil gitu. Jadi, nggak usah khawatir berlebih. Ya, sampai juga yang benar-benar ngikutin antrian ya di 258, 262, 266. Sekarang closing di 272. Ya, kalau di rata-rata itu saya cek harusnya rata-ratanya di 265 sampai 267. Ya sudah sempat bahkan tadi ke 276, yaitu sudah profit 3%. Ya, terus chart seperti ini juga menarik. Oh iya, ya mungkin bisa diperhatikan Campe ya. Ya, ini bisa diperhatikan Campe untuk perdagangan besok. Ini bagus banget sih ya. Oke. Ini presisi sekali, saya suka sekali dengan chart yang presisi. Ini kan presisi sekali. Kita kalau kita gambar begini, jadi ada dua versi, ya bebas lah. Nah, kalau begini, kemana targetnya? Ya sudah jelas ke sini. Apakah mungkin ke 298 ataupun 300? Gak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu, tetapi yang harus cek lagi bandarmologinya gimana. Ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin, karena dia buat pattern, ya, mengerucut, tinggal tunggu breakout atas atau breakdown bawah. Seperti ini. Ya, setidaknya kalau dia bisa di 280 ke atas kan udah enak lah, kita bisa taking profit lumayan. Ya, jadi sampai bisa diperhatikan untuk perdagangan besok. Oke, nah sebelum berikutnya saya ingin menjelaskan, ya saya ingin sedikit menjelaskan kembali tentang market dulu deh. Lupa, ya saya mau ada info penting. Ini lebih ke mindset, biar teman-teman terbuka mindsetnya. Nah, pertanyaan bukan pertanyaan sih. Dari sini kita bisa simpulkan, ya dari sini kita bisa simpulkan bahwa jangan terlalu optimis, ya, jangan terlalu pesimis. Ketika kita menemukan berita ataupun kita menemukan info dari someone yang kita nggak kenal, ya meskipun yang kita kenal pun kita harus pikir-pikir ulang. Ya jadi waktu market berjatuhan di sini, ini kan market berjatuhan nih, ini fear itu mulai berterbangan. Ya, tahu ya fear ya, nebar ketakutan. Wah, market akan resesi, udah cepet cabut barang, BBRI ke 2000, BBNI ke 3000, IHSG ke 4000, IHSG ke 3500. Ya nggak salah. Ya, maksud saya nggak menyalahkan mereka yang tebar info, karena ya mereka juga punya alasan, dan ya sebenarnya alasannya sebenarnya cukup masuk akal. Tetapi ya yang mau saya tekankan, jangan bilang dulu ISG ke 3.500, jangan bilang dulu ISG ke 4.000. Orang 4.800, 4.700 saja nggak dijebol-jebol dari kemarin. Kayak gitu. Ya, kalau dia bilangnya judul headline-nya ISG berpotensi ke 4.800, itu kan enak, itu kan realistis. Ya memang secara teknikal emang uji support. Tapi kalau dibilang langsung ke 4.000, ke 3.500, BBRI ke 2.000, BBRI ke 2.500, BBNI ke 3.000,
BBCA ke 24.000. Ya gimana? Gak realistis. Dan jangan sampai berita-berita seperti itu, info-info seperti itu kita percaya. Ya, kecuali teman-teman yakin analisanya masuk akal, teman-teman percaya boleh. Ya, tapi jangan sampai ketakutan. Ketakutannya gimana sih Om? Dalam arti seperti ini. Waduh, aku baca berita nih BBRI bakal ke 2.000 nih. Punya sekarang harga di 3.200 misal. Percaya nih, udah nonton videonya, oh masuk akal juga ya. Ah, ya udah deh. Cut loss saja. Gue udah takut nih. Akhirnya kita melupakan teknikal. Ya, kita melupakan teknikal karena percaya tok bakal ke 2.000. Kita nggak mikirin pertimbangan lain. Kita jual, terbang, koreksi, terbang. Baru dia nyesel. Udah nyesel, nanti ketika nanti misalnya hari Jumat naik, baru di-HK pada saat hari Jumat. Udah tahu ketika sudah naik 2 hari, ya potensinya ya koreksi lagi hari Senin. Kita jadinya beli pucuk lagi. Habis beli pucuk, dengar berita lagi 4.000, jual lagi. Begitu terus ya habis duit kita lama-lama di pasar modal. Ya kan? Kalau gitu mau sampai kapan gitu? Ya. Mau sampai kapan kita ngikutin orang? Ya, bahkan ketika teman-teman mendengar penjelasan saya, teman-teman harus pikir ulang. Masuk akal gak sih? Jangan langsung percaya dengan saya. Ya, jangan langsung percaya. Gitu. Oke. Ketika saya bilang ISG bakal ke 4.000, ya coba pikir-pikir masuk akal gak? Tapi saya sih nggak mungkin bilang langsung IHSG ke 4.000. Saya pasti bilangnya IHSG berpotensi uji support dulu ke 4748. Mana bisa dari sekarang 49 langsung ke 4.000? Gimana ceritanya? Ya dia ada 2 support kuat, gitu kan? Ya itu kan headline berita yang buat panik. Ya mungkin tujuannya untuk biar dibaca, ditonton videonya, tetapi yang ditakutkan adalah member-member baru, ya trader-trader baru ikut panik, ikut cut loss gitu. Yang semula tujuannya investasi di bank, akhirnya cut loss. Jadi trading di akhirnya ujung-ujung. Itu kan gak bagus. Ya, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman bisa teknikal, teman-teman coba compare dengan teknikal teman-teman, masuk akal atau tidak. Kalau di sini kan saya sambil tarik garis, teman-teman bisa sambil lihat. Oh, tarik garisnya benar. Oke. Oh, penjelasan terkait asing masuk akal. Ya sudah. Gitu. Kalau masuk akal ya sudah. Tapi kalau yang cuma ngomong, ya mungkin pakai data ekonomi dan sebagainya, ya boleh dipercaya, cuman jangan sampai kita jadi panik. Jangan sampai melupakan trade plan kita. Contoh seperti ini. Ini jelas BBRI ada di sini ya. Ini ada support BBRI di sini ya. Ini di sini. Support kuatnya itu di sini. Di 2980 atau 3000 lah, kita ngomong angka bulat lah, 3000. Oke. Ya kalau memang kita trading, ya sesuai trade plan. Kalau dia nggak close di bawah 3000, ngapain kita cut loss? Kan ini udah jelas-jelas support kuat. Dia kan jelas-jelas tembok kuat. Nah, cuman karena baca berita mungkin, aduh, cut loss di sini besok terbang. Pingsan gak tuh? Ya, yang harusnya kita bisa tambah muatan pada saat koreksi, akhirnya karena fear itu jadi kita hancur. Itu pesannya. Nah, begitu juga dengan pesan-pesan yang menyatakan optimisme. Gak usah panik, besok BBRI ke 4.000, BBRI akhir tahun ke 5.000. Iya, boleh percaya, boleh enggak juga sih. Cuman kalau sampai optimis banget, akhirnya kita all in, udahlah gue beli BBRI besok langsung jebret 1 miliar misalnya. Ternyata kita beli pada saat marketnya sedang mau koreksi. Kita beli pada saat harga sedang tinggi-tingginya. Nyangkut, kepikiran, ya cut loss lagi. Tujuannya jelas tuh 4.000, 5.000. Ya tapi karena salah timing, salah entry, ya berubah, situasinya berubah. Ya memang benar, nggak ada yang menyangkal BBRI bisa ke 4.000. Cuman kan gara-gara salah timing kan kita jadi keganggu sendiri. Ya, bahkan saya pun sampai sekarang kalau lihat ada saham yang memang merahnya cukup dalam, karena kesalahan timing gatel, pengennya cut loss dulu kalau salah timing. Masih sering terjadi dengan saya kalau salah timing, ya semua orang kan bisa salah dalam trading, nggak mungkin trading nggak salah. Ketika lagi salah timing, ya mau nggak mau harus cut loss dulu, gitu. Seperti itu ya. Jadi optimis boleh,
lebih jangan, pesimis boleh, lebih jangan. Di tengah-tengah lah, gitu. Jadi kalau di YouTube channel saya selalu memberikan yang tengah-tengah dan menurut pandangan saya. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau paham teknikal bisa dipandu dengan teknikal teman-teman sendiri. Di compare. Kalau merasa oke, ikutin. Kalau enggak ya jangan. Sesuai kata hati. Oke, berikutnya sampai sudah aku info. Terus apalagi ya kira-kira ya? Oh ya, yang cuan Breeze, cuan Tiger Abot, bisa komen ya di kolom komentar. Yang merasa belum profit ya tetap semangat. Market masih panjang banget gitu kan. Nggak usah khawatir ya, mungkin hari ini kita yang loss, besok kita yang profit. Mindsetnya seperti itu dulu ya. Bolehlah kita hari ini kalah, bolehlah hari ini kita loss, yang lain teman-teman profit. Tapi next day, one day ya, ketika semua loss saya bisa profit konsisten. Itu tujuan yang harus ditanam ke teman-teman. Dengan cara apa Om bisa profit konsisten? Ya cari trading style sendiri. Kalau teman-teman tipe scalping gak sabaran, ya cuan 1-2 tick kabur. Cuan 1-2 tick TP, taking profit. Kalau teman-teman tipe swing, sabar. Cari titik entry, cari titik support. Antri beli, dapat tinggal jual di resisten. Bisa. Atau teman-teman tipe trend follower, ya tinggal belajar bagaimana sih cara nentuin trend. Atau teman-teman tipe bandar follower. Nah, cari tahu bagaimana sih cara kita ngikutin bandar. Bandar itu siapa sih? Bagaimana sih cara identifikasinya? Cari tahu, tiap orang beda-beda karakternya. Ya, tiap orang beda-beda karakternya dan psikologinya. Kayak kemarin TDPM banyak banget yang nggak sabar. Kan saya sudah bilang, ya, di atas 127 pasti bagus banget gitu. Yang mau hold ya SL santai 127. Apakah dia potensi turun ke 127? Mungkin aja, bukannya nggak mungkin. Saya bilang gini bukannya dia nggak mungkin turun, mungkin. Ya dia mungkin banget turun ke 127. Seperti itu. Ya. Tapi kan apa namanya? Ini kita sudah buat trade plan. Lagi dia masih di atas 127, ya sabar. Jadi banyak member-member tiap hari nanyain saya, Om TDPM-nya gimana nih Om? TDPM-nya gimana nih? Masih aman gak sih Om? Masih aman gak sih Om? Om es krim saya mau meleleh, gitu ya. Campina, Om es krim saya mau meleleh nih, gimana Om? Ya sabar, nanti juga beku lagi, saya bilang gitu. Nah akhirnya beku kan 272. Yang grup lain baru pom-pom, kita tinggal jualan. Kita kan sudah beli di bawah sebenarnya. Sesimpel itu, asal sabar. Dan kalau teman-teman join ke VIP kami, ya kami pandu, saya pandu gitu. Saya kasih arahan, stop lossnya di berapa, targetnya di berapa. Terus saya juga nggak pernah ngajarin greedy, ya. Tahu lah ya kalau member-member saya nggak pernah hold, potensi arah, potensi naik puluhan persen. Oh mana pernah, nyesat itu. Market begini suruh potensi puluhan persen. Ya bisa, cuman kan ya risk rewardnya lebih tinggi risk. Maka dari itu saya selalu 1-2% lah cukup. 1-2% cukup, 1-2% cukup. Lebihnya bonus. Jadi saya pandu terus buat teman-teman yang mau join VIP. Ya, di saat harus cut loss ya cut loss, nggak masalah. Saya pun juga cut loss. Bahkan kemarin karena saya jarang terbuka ya, dalam arti kalau portofolio saya jarang buka open. Tapi ketika kemarin banyak cut loss, ya ada satu hari itu cut loss entah hari apa itu, ya saya akuin ya marketnya juga lagi jelek, dari open hijau langsung dibanting. Ya, saya langsung tunjukin. Nih, saya cut loss jebret. Kecil sih, sebenarnya kecil. Secara persentase kecil, tapi kalau secara nominal lumayan. 5 juta lah kita ngomong. Saya info, saya kasih tahu, saya screenshot, saya fotoin. Biar tenangin teman-teman. Tandanya, saya pun tetap bisa merasakan apa yang namanya cut loss. Karena ketika sesuatu di luar prediksi, yang mau nggak mau kita harus mitigasi resiko tersebut dengan cara cut loss. Perihal dia naik lagi atau tidak, setidaknya kita sudah belajar disiplin. Menjadi seorang trader, kita sudah jadi disiplin trader. Ya, trader yang disiplin. Itu udah bagus. Itu udah langkah awal kita yang sangat baik sebagai trader. Gitu. Ya, jadi bisa dipahami. Nah, TDPM ini sebenarnya masih cukup menarik. Ya, cuman kalau bisa antri lagi aja. Ya, antri aja, jangan hajar atas. Karena candle-nya sih begini ya. Udah kurang oke. Ya, ini sudah bentuk baseline sideway. Ya, kita nggak tahu lah kapan dia bisa naik ya. Di video entah kapan itu kan saya bilang potensi ke sini atau setidaknya ke sini dulu. Ya bisa saja, tetapi
melihat dari sini, melihat dari chart ya butuh waktu lah. Mungkin dia butuh sideway dulu, gitu kan, sideway dulu kayak gini, sideway di sini sideway cukup lama ya. Dari mana? 6.12 sampai 8.12, 2 bulan. Ya berarti kalau baru di sini 9.14, ya mungkin aja nanti di 11.14 baru naik. Ya, awal November mungkin bisa jadi. Nggak masalah. Ya, asalkan sesuai dengan arahan seperti itu. Oke, sinyal saya reconnect. Ya, jadi sinyal saya reconnect. Sayang sekali ya, ini reconnect. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Thank you buat teman-teman yang selalu stay tune di YouTube channel Silent Trader Academy. Thank you buat teman-teman yang sudah support Silent Trader Academy hingga menjadi seperti sekarang ini. Ya tentu masih banyak sekali kekurangan di dalam Silent Trader Academy dan juga VVIP-nya. Ya jika apabila memang Silent Trader Academy masih belum bisa memberikan yang terbaik, kasih kami waktu, ya kami akan terus berusaha yang terbaik. Dari waktu ke waktu kami akan terus mengupgrade diri, mengupgrade fasilitas-fasilitas dan layanan untuk lebih menjamu teman-teman member VVIP yang sudah mempercayakan Silent Trader sebagai mentor trading dan investasi. Ya kita akan terus mengupgrade diri, kita akan terus menjadi yang terbaik untuk teman-teman. Ya, oke, thank you banget. Ya, jangan lupa like, ya, komen, jangan pelit-pelit yang sudah profit, jangan lupa like juga, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh penjuru grup-grup Telegram, agar lebih banyak orang yang teredukasi dan tidak terkena pom-pom sana, pom-pom sini. Ya, oke, thank you banget. See you in the next video, teman-teman. Yang japri bertahap, ya, Silent Trader Academy, be silent, be cuan.